In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Al-izzu la yafna, tentang kemuliaan di sisi Allah, atau kemuliaan yang hancur dan kemuliaan yang tidak hancur. Jikalau kamu menghendaki atau memiliki kemuliaan, in aradta ayyakuna laka izzun la yafna, jikalau kamu ingin menghendaki atau memiliki kemuliaan yang tidak akan sirna, fala tasta'izanna bi'izzin yafna, maka kamu jangan memuliakan sesuatu yang sirna. Ngerti belum Haji? Kapa pengen mulia kena sing mulia sing beli bakal sirna. Lamuna pengen mulia, menghendaki kemuliaan yang tidak akan hancur, maka aja mulia akan sing hancur. Al-izzu alladzi la yafna, definisinya kemuliaan sing hancur, sing ora hancur atau sing ora sirna itu apa? Dan kemuliaan yang sirna itu apa? Berarti ada dua definisi. Pertama, in aradta yakuna laka izzun la yafna, kemudian fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Al-izzu alladzi la yafna, kemuliaan yang tidak sirna, huwal ghina 'anil asbab kulliha biwujudi musabbabiha, yaitu melepaskannya hati dari ketergantungan semua sebab. Li'annahu baqin la yafna, karena bergantungnya hati kepada pencipta sebab itu, li'annahu baqin la yafna, yaitu kekal, tidak akan rusak. Fatta'alluq bihi izzun la yafna, maka yang demikian itu bergantungnya hati dengan pencipta sebab, maka tidak akan hancur. Maksudnya itu memuliakan Gusti Allah, kan pencipta sebab. Jadi kalau ingin mulia, ya muliakanlah Gusti Allah. Karena apa? Setiap orang yang punya akal sehat pasti uripnya kan pengen mulia dan tidak mau hina kan. Padahal mangkana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah lah kemuliaan itu. Jadi kalau pengen mulia ya marake karo Gusti. Wal izzul ladzi yafna huwal ghina bil asbab. Adapun kemuliaan yang bakal sirna, dia itu memuliakan dengan sebab. Mal ghaibati an sababiyah. Dengan begitu cintanya dengan sebab-sebab tersebut, li annaha faniyatun fata'alluqu biha izzun fa in la yabqa. Maka kalau memuliakan sebab atau yang dicipta Allah, maka dia akan sirna, tidak akan kekal. Wa ta'alluq billah izzun, sesuatu yang digantungkan dengan kemuliaan Allah pasti akan mulia. La yafna, tidak akan sirna. Wa laisa laka illa ahaduma li'annahuma diddani la yajtami'ani. Fa in ikhtarta al-'izza al-baqi billahi ta'ala lam yaqdir ahadun ayyadhullaka. Jadi kedua-duanya itu tidak, dua sifat atau dua ketentuan yang berlawanan tidak akan bisa bersamaan. Yaitu tadi, maka ikhtarta, maka jikalau kamu memilih kemuliaan yang kekal itu billahi ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala,
dan lam yaqdir ahadun ayyadhullaka, maka tidak akan bisa seorang pun bisa menghinakan kemuliaan tersebut. Intinya jadi kemuliaan itu terbagi jadi 3. Untuk mendapat atau menggapai kemuliaan tersebut dengan ada 3 tahapan. Adapun ke bawahnya ini cerita cerita Sultan Harun ar-Rasyid. Belum tak pahami detail dari kok buat karena Kiai Dasmuri cerita. Soalnya bahasanya karadakan keder. Jadi pertama kemuliaan bagi para arifin, kedua kemuliaan bagi para salikin, orang yang mau belajar dan mau menapak ke lebih derajat yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah kemuliaan bagi orang awam. Jadi kita sing bodoh gak bisa beli langsung ke derajat arif, gak bisa. Bagi kelas kita yang awam seperti apa nanti? Pertama sebab kemuliaan itu pertama adalah izzah billah, disebutnya mulia dengan Allah langsung. Apa itu isinya? Ta'zim, takut, cinta atau mahabbah. Ta'zim, khauf, takut, cinta, mahabbah, ma'rifah, dan juga husnul adab atau husnul dhon. Dan yang keenam, ridho dengan ketentuan hukum-hukum Allah. Nah, kalau keenam ini bisa, nah ini adalah derajatnya kaum arifin yang sudah mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah. Ta'zim, mengagungkan Allah, takutnya benar-benar 100%, bahkan beribu-ribu persen murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kebodohan. Apa kita kan kadang dia kebodohan, kadang tahu diwedani neraka anak pura-pura dia, kapan ganjaran semangat. Para aulianya Allah itu tidak takut karena neraka dan juga bukan karena mengharap surga, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat, pengetahuan Allahnya mencapai tingkat kesempurnaan dengan husnul adab, dengan husnul dzan billah. Orang anak-anak unek-unek sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kebalikannya, apalagi seret, mumet, pusing, ruwet, lah Gusti Allah iya dimelas temen. Itu yang disebut al-izzu billah, kemuliaan dengan Allah. Yang kedua adalah al-izzu bi taatillah, dia mencapai kemuliaan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Bersegera dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disebut takwa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu ya hanya untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa, wal aqibatu lil muttaqin, yang mengetahui akibat bagus atau perbuatan bagus itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bisa mencapai derajat izzu, kemuliaan dengan taat kepada Allah, itu dengan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah ya, ulalan sampean kabeh ki ari cara zikir mah lagi dituntun. Itu tuntunan yang tujuannya supaya kita lebih taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah kemuliaan dengan taat kepada Allah itu bersungguh-sungguh dan bersegera dengan segala amal soleh atau amal kebajikan. Jadi orang ngungkuk
Jadi Kanjeng Nabi aja nunggu amal soleh iku kok la'alal ghad wa anta fil lahad. Siapa tahu besok kamu itu sudah dalam liang kubur. Begitu ada amal baik langsung kerjakan. Harapannya mudah-mudahan begitu. Nah, kemuliaan derajat yang ketiga adalah al-'izzu bi qurbi auliya'illahi ta'ala. Kemuliaan dengan mendekat kepada hamba-hambanya Allah atau aulia-aulianya Allah, orang-orang solehnya Allah. Kita tidak bisa ya Pak langsung mujuk ning Gusti Allah kecuali dengan anak perantara tuntunannya guru. Sebut dengan kita mau jadi ma'rifat di usaha syariat maning. Ya yang tidak akan mungkin. Justru anak guru kanggo nuntun kita mana? Hari perkara belajar halal, haram, batal, rukun, terus fardu, syarat sikun sining guru-guru guru-guru kelas, baik di sekolah, di madrasah atau di pesantren. Tapi untuk guru yang menuntun makrifat kepada Allah adalah guru yang mursyid billah. Di antaranya harus sering bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita yang awam ini bisa mencapai derajat kemuliaan dekat dengan kemuliaan oleh Allah dengan perantaranya para aulia-aulianya Allah. Yaitu dengan cara apa? Sering bergaul. Bergaulah sering dengan berkumpul dengan orang-orang ahli ilmu, orang soleh, ahli zikir. Apa kumpul karo ahli dunia blenger ndak sih? Duitnya sih dibahas. Soal apa? Ketunggule nyambut gawe bae. Wong sira ketunggule nyambut gawe, mentok anggar marat ora duwe. Durung menggawene wis dibahas dunia. Kok dapat untungnya sekian, rugi mau dibahas-bahas. Untungnya wes dibahas. Nyawa sekian bangun alias mana bau. Ketika beli dadi kaget karena bergantungnya dengan dunia, memuliakannya dunia. Terus juga dengan khidmat kepada orang-orang soleh tersebut. Ya mungkin zaman bapak tuanya pula ya sing pernah urip bareng nanggui ketemu karo syekhuna ya, orang-orang terdahulu atau generasi kiai terdahulu yang bareng urip bareng karo urip karo apa khidmahnya luar biasa. Padahal masih zaman melaku, zaman sepeda. Kini zaman mobil, zaman motor, boro-boro khidmah kadang dibeluk lain. Dengan khidmah dan juga yang ketiga husnul adab dengan guru, adab dengan anak cucunya guru. Jadi sebab mulianya dia itu ketularan nang mulyane aulia atau guru mau. Nah ya mudah-mudahan ning golongan telung kelompok mau setidaknya ya nempel lah tingkatan awam bisa likin atau ya empu arifin makanya durung mimpi, tapi yang mimpi dikit tidak apa-apa. Mudah-mudahan dari awam salikin kemudian arifin. Nah itulah diantara tingkatan tiga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin mulia, maka jikalau ingin mulia yang tidak akan pernah sirna, maka muliakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memuliakan yang sirna, misalkan memuliakan jabatan, ketika jabatannya sudah habis, siapa sih harapan muliakan manik? Disebutnya kan mantan. Ya. Ketika kita memuliakan harta benda, ketika harta bendanya habis, ya melarat maning dihina nang. Ketika kita memuliakan dengan bagusnya wajah atau fisik, ketika usia kita sudah tua, siapa sih ngarep ngalem bagus dan gantengnya wong.
Tetapi kapa muliakan zat yang mempunyai atau yang menciptakan sebab, selamanya dia akan mulia dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah wa innal 'izzata lillahi jami'a. Apa maning zaman saking gitu ya. Wis karuan zaman fitnah. Iki zaman sampun rupek kang sedia tetepana barang kang hak bakal mulia. Ya syariat Gusti Allah. Mau gak berarti manjining kategori yang salikin anak netepi perkara hak begitu, menjalankan syariat Allah, takwa. Jadi dengan cara apa? Mulai ya dari tadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan, juga syiar-syiar Islamnya, agamanya Kanjeng Nabi dihidupkan, sunnah-sunnahnya, termasuk syiar-syiar Islamnya, madrasah-madrasahnya dilestarikan, pesantren-pesantrennya dilestarikan, sehingga ya tetap dalam jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.